Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati guru kami Ayahanda Dr. Haji Mas'ud Zain MPD, yang kami banggakan Bapak Kepala Desa kami, Bapak Kepala Desa Naumbai, beserta seluruh perangkat yang hadir. Bersama kita hadir Ketua LPM, Ketua BPD, Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir, Pak Haji, Pak Ustadz, para ustadz-ustadz yang hadir, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, ketua majelis taklim, tokoh ibu-ibu, ketua pemuda, siapa lagi ya, pokoknya seluruh yang ketua-ketua kita hormati semuanya. Dan ayah bunda kami yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, sahabat sebaya, adik-adik kami, anak-anak kami yang kami cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Soncaknya Pak Kades ceramah hambo bahasa Indonesia, bahasa Wacu. Baik. Ibu dan bapak rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin nambu sampaikan ibu dan bapak yang berbahagia. Nan pertama, malam maiko malam terakhir kita berada di bulan Sya'ban. InsyaAllah malam besok awak mulai tarawih malam pertama Ramadan 1442 Hijriyah. Harapan hati dan doa kita semua ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini beda dengan Ramadan tahun kemarin. Lebih bisa kita menikmati, lebih bebas beribadah, dan insyaAllah menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Apa yang harus kita lakukan ibu dan bapak rahimakumullah agar Ramadan ini beda, agar Ramadan ini spesial? Pertama ibu dan bapak rahimakumullah, mari kita sambut Ramadan ini dengan ucapan kalimat marhaban ya Ramadan. Ada dua bahasa Arab ibu dan bapak rahimakumullah, dua kata dalam bahasa Arab tapi artinya sama. Pertama adalah ahlan wa sahlan, yang kedua adalah marhaban. Ahlan wa sahlan selamat datang, marhaban selamat datang. Apa bedanya antara ahlan wa sahlan dengan marhaban? Datanglah Ustaz Edi Azhar, disambut oleh Ustaz Fadli. Apa yang mesti beliau ucapkan kalau hendak mengucapkan selamat datang? Maka bahasa Arabnya ibu dan bapak rahimakumullah, ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ibu dan bapak rahimakumullah, lalu marhaban kapan digunakan? Kalau marhaban itu ibu dan bapak rahimakumullah, bila nanti boko raja di raja, bila nanti boko Nabi kepada para sahabat. Jadi dulu Nabi SAW datang kepada para sahabat, disambut oleh para sahabat dengan kalimat marhaban. Maka ada kalimat dahulu, marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban. Apa itu makna ya nurul aini? Nur cahaya, aini mata. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi Muhammad dipanggil oleh orang saat itu dengan panggilan ya nurul aini. Bila memandang tubuh Nabi, maka seolah-olah muncullah cahaya di mata kita, muncullah keteduhan jiwa raga kita dibuatnya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, menyambut Nabi Muhammad SAW digunakan kalimat
marhaban. Yang datang malam besok kau ibu dan bapa rahimakumullah, bukan bulan sembarang bulan, lebih daripada sekadar bulan suci. Inilah sayyidus syuhur, penghulunya sekalian bulan, maka kita sambut dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, ibu dan bapa rahimakumullah, ayahanda yang kami cintai, marhaban ko berasal dari kata rohaba. Rohaba itu maknanya lapang, rohaba itu artinya luas. Artinya ingin kita berkata ibu dan bapa rahimakumullah, hatiku lapang menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Hatiku luas menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Bila hati sudah lapang, bila hati sudah luas menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, ibu dan bapa rahimakumullah, maka muncullah senang, maka muncullah bangga, maka muncullah bahagia. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari jilatan api neraka. Uang dulu ibu dan bapak rahimakumullah, menyambut Ramadan kau saking bahagianya hati. Sehari menjelang Ramadan inyo mandi. Namo acara mandi itu apa? Balimau kasai. Selain mandi ibu dan bapak rahimakumullah, tak cukup badan yang diberasi oleh apa diberasi oleh umah. Uang dulu mencat umah bukan ketika nak ayo, bila ketika nak masuk bulan puasa, dicatlah umah, di pohon catlah umah. Tidak hanya zahir badan, tidak hanya tempat, bahkan ibu dan bapak rahimakumullah, painyo ke kuburan amak jo ayahnya. Yang dak ada pun diberahsiakannya tompeknya, diberahsiakanlah kuburan ibu dan bapak rahimakumullah. Tadi adik-adik ambo ayahanda lah mengirim kepada ambo foto inyong sedang memberahsiakan kuburan amak, kuburan nenek, kuburan apak, kuburan etek. Badan sudah, rumah sudah, kuburan sudah, selesaikah? Tidak. Siapkan kayu bakar. Dulu ketika banjir masih tiap tahun datang, sebelum ada PLTA, umah panggung, umah tinggi. Di bawah umah itu apunan banyak kayu. Tidak hanya kayu, dia teloteng. Dulu namanya salang, kini masih salang namanya. Kok bau balon di nama kan? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, di bawah kayu, di atas padi, di dap Pulau Boye, ibu dan bapak rahimakumullah. Mengapa orang dulu macam itu mempersiapkan Ramadan? Karena mereka tidak mau diganggu selama bulan Ramadan. Bekerja boleh, beraktivitas boleh, tapi amal ibadah tak boleh terganggu selama bulan suci Ramadan. Macam itu hati mereka dahulu bangga dan bahagia menyambut Ramadan. Kalau awak kini macam mana? Kami memang tak macam tu Pak Ustaz, tetapi malam ikolah buktinya. Apa yang terjadi? Mulai tanggal 1 potang leh, panitia lah sibuk mengadakan lomba itu. Salah satu yang paling spesial kata ayahanda Dr. Haji Mas'ud Zain tadi adalah lomba marhaban. Dulu Buya Tengku Sulaiman Abdullah kalau masuk ke Naumbai, yang pertamanya lakukan adalah marhaban. Tapi di Ambon tak pandai buat marhaban, agak ragu ke Ambon di muka juara-juara marhaban. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, malam itu kumpul saudara-saudaranya. Tadi yang sampaikanlah kepada Pak Imam, kenapa tidak di dalam masjid DB adinda Ustaz Zul? Apa kata beliau? Kalau dalam masjid Buya ndak kosodo orang yang bisa hadir. Kami sengaja mambinya dulu agar yang berhalangan hadir, yang sedang haid sekalipun bisa datang bersama-sama. Macam itu wang Naumbai. Alhamdulillah, memang nampak kompak. Mudah-mudahan Allah hadirkan rahmat, nikmat dan hidayah buat Naumbai dan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin.
Ibu dan bapak rahimakumullah, kembali kepada kaji marhaban. Jadi marhaban itu menyebutkan hati lapang, menunjukkan hati luas menyambut hadirnya bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, mari kita pahami apa itu bulan Ramadan. Ramadan itu apa? Ibu dan bapak rahimakumullah, Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Bagaimana cara melogikakan pembakaran? Ibu bapak menggali tanah di belakang rumah. Tanah digali, basoboklah di dalam tanah yang digali tadi bosi angker, tapilah bakai. Bagaimana supaya bosi angker kau bisa digunakan? Ibu dan bapak rahimakumullah, dipukulkanlah bosi angker tadi ke lantai simen. Apa yang terjadi? Lantainya nanancu, sementara kain bosi tetap tidak hilang. Dipukulkan ke tiang, bukannya kain nan hilang, tiang rusak, sedangkan kain nan jatuh hanyalah sedikit sahaja. Ibu dan bapak rahimakumullah, bagaimana supaya kain tadi bisa hilang? Maka hidupkanlah api. Hidup api hidup, ibu dan bapak rahimakumullah. Setelah api itu menyala, masukkanlah besi ke tengah-tengah api. Semakin lama semakin berubah bentuk besi. Semakin lama besi dibakar oleh api, maka semakin memerahlah kemudian besi. Ketika sama warna besi dengan warna api, ibu dan bapak rahimakumullah, cabut besi itu kembali, tokok dengan martil, penokok. Bapak ibu rahimakumullah, apa yang akan terjadi? Karat-karat yang menempel di besi akan berjatuhan. Rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, ndak ada cik pun kaek doh yang mampu melawan angeknya api. Macam itulah ibu dan bapak rahimakumullah, Pak Kades yang kami hormati, tidak ada satupun dosa yang mampu melawan kekhusyuan orang-orang yang berpuasa. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, dikutip oleh Nabi dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Maka seberapa hebat puasa kita, Allah menentukannya. Bagaimana Allah menentukannya? Bagaimana cara kita mengerjakannya? Dan salah satu dan bapak rahimakumullah, seberapa sungguh kita ingin terbakar dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Maka jangan sampai selesai Ramadan, selesai puluh awak tapi dosa awak tidak diampuni. Manusia cilaka dalam hadis ibu dan bapak rahimakumullah, 3 pakau. Yang menyobui inyo cilaka malaikat Jibril, yang mendoakan inyo cilaka Nabi Muhammad. Siapa yang didoakan dek malaikat Jibril cilako, idui cilako, dan yang mengaminkan inyo menjadi wong cilako Nabi Muhammad. Irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah naik Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbari darajatan, ke atas mimbar di tangga yang pertama, faqala amin, Nabi berkata amin. Summa irtaqas tsaniyah faqala amin, Nabi naik lagi ke tangga yang kedua, lalu Nabi pun berkata amin. Summa irtaqas tsalisah faqala amin, lalu Nabi naik lagi ke tangga yang ketiga, di tangga yang ketiga pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Heran para sahabat, faqala ashabuh, bertanya mereka kepada Nabi, alamma ammanta ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Summa qal, lalu ia berkata, 3 ikolah doa malaikat Jibril diaminkan dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ibu dan bapak rahimakumullah. Pertama, roghima anfu amri'in, celakalah orangnya, kata malaikat Jibril. Siapa dia? Dzukirta indahu falam yusalli alaik, mereka yang bertemu mendengarkan namamu disebutkan ya Muhammad, falam yusalli alaik, tapi mereka tak bersolawat kepadamu. Fakultu amin, lalu aku aminkan, kata Nabi. Maka ibu bapak rahimakumullah, syukur,
kalau bapak ibu mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, paling tidak mului awak umat Nabi Muhammad bakato sallallahu alaihi wasallam. Tu paling tidak. Yang kedua, tidak mau bahas tu dah bapak ibu rahimakumullah. Yang kedua, apa doa malaikat Jibril? Raghima anfu amri'in, celakalah orangnya. Siapa orang celaka yang kedua? Adraka abawaihi, anak. Awak apa anak? Anak yang berjumpa dengan kedua orang tuanya. Awak kau kena tua-tua berjumpa jo sama awak jo ayah awak. Tapi kata malaikat Jibril, sampai ayah amaknya tiada fat yadkhul jannah, si anak ini tidak terdaftar namanya di dalam syurga. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya menghimbau ibu dan bapak semua, termasuk anak-anakku, macam manapun antum berbakti dengan orang tua antum, macam manapun kalian wahai adik-adikku sayang kepada orang tua, kalau inyo ndak adoleh, maka salah satu peluang surga kalian wahai adik-adikku lah mulai tatutui. Begitulah dahsyatnya orang tua. Ambo ayahanda diuji di Allah Ta'ala Desember potang. Alhamdulillah ketika ama idwik ndak pernah ambo melewatkan bulan tanpa mambai piti balanjo. Tak pernah. Selama ayah sampai kini, tak pernah ayah melewatkan bulan tanpa piti balanjo. Dulu sebelum ambo menikah, ibu dan bapak, cik yang bersobik ke bini ambonya, wahai calon istriku, kalau aku nak membeli mobil jika engkau tak setuju, aku urungkan niatku. Jika aku nak membuat rumah di situ, engkau ingin rumahnya di sana, aku urungkan niatku demi cintaku padamu. Satu yang tak boleh engkau urus-urus. Jangan engkau persoalkan. Jangankan engkau persoalkan, engkau tanya pun tak boleh. Engkau tanyakan, aku pertanyakan engkau sebagai istriku. Apa itu tak boleh dipertanyakan oleh istri kepada suaminya? Jangan pernah engkau pertanyakan berapa aku memberi emakku tiap bulan. Jangan engkau bertanya berapa aku memberi kepada ayahku tiap bulan. Maka ambo sampaikan di mana-mana ayah anda, terutama kalau khutbah Jumat paling sering ambo sampaikan, hei seluruh laki-laki, potang ambo khutbah Jumat di Tompek Pak Profesor Pak Doktor Lailatul Qadar ayah anda. Ambo sampaikan, hai seluruh laki-laki, engkau yang mengaku laki-laki, hari ini engkau bangga sebagai laki-laki. Tahukah engkau beda kita dengan perempuan adalah, perempuan sebelum menikah surganya ayah emaknya, setelah menikah surganya adalah suaminya. Beda dengan engkau hai laki-laki, sebelum menikah surgamu adalah emak ayahmu, setelah menikah surgamu tetap emak dan ayahmu. Jangan gara-gara binimu berbakti kepadamu lalu engkau pun ikut berbakti kepada binimu. Kalau adalah engkau nak memberi makan emak kandungmu, harus seizin binimu. Hari ini berhentilah engkau menjadi laki-laki. Itu saya sampaikan dalam khutbah Jumat. Kan ada orang hari ini bantunya bagak, tapi ke bini penakwi. Banyak pula. Saya sampaikan juga ibu dan bapak rahimakumullah, hai seluruh anak, engkau yang mengaku dirimu anak, ingat olehmu ada orang yang hendak memberikan makan emaknya, yang membuat dia menjadi anak, mengandung dia 9 bulan 10 hari, melahirkan dia antara hidup dan mati, menyusukan dia 2 tahun tanpa henti, berhutang ke sana kemari, dia pertahankan harga diri demi anak bersekolah agar muncul harga diri. Tapi hari ini engkau memberikan emakmu makan harus seizin bini. Berhentilah engkau menjadi anak.
Saya sampaikan macam itu dalam khutbah Jumat. Kalau mendengar Allahu Akbar itu bentuk nak berperang rasa-rasa. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang hari ini bini makan emak dan ayah dia entah makan entah tidak. Tapi kalau saya tengok laki-laki di Naumbai insya-Allah lah satu-satu ada juga macam itu, insya-Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi kalau anak tu berjumpa dengan ayah emaknya lalu sampai ayah emaknya wafat mati, falam yadkhulul jannah, tak ada namanya terdaftar dalam syurga, itu manusia paling celaka. Makanya su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an walidayhi, tentang ayah ibunya. Nabi tak pernah berjumpa ayahnya. 2 bulan dalam kandungan ayah Nabi tiada. Maka dalam kitab berzanji ditulis syahrani, 2 bulan. Tapi orang sekarang Pak Kades tak tahu syahrani, yang dia tahu syahrini. Bapak Ibu rahimakumullah, 2 bulan dalam kandungan ayah tiada. Nabi hanya 2 tahun hidup bersama emak kandung beliau Aminah. Karena selama 4 tahun Nabi Muhammad hidup di desa yang jauh, Bani Sa'ad bin Bakar. Nama emak yang mengasuh beliau Halimah, nama kerennya Halimatus Sa'diyah. Nama ayah yang mengasuhnya Haris. Nama saudara sepersusuannya adalah Masrum. Saya tahu namanya Masrum ayahanda karena pas membaca kisah ini langsung saya hafal, karena ada orang depan perumahan kami itu bikin usaha Masrum Jati Prabot di Panam. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, dibedah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril pada usia 4 tahun. Cemas Halimah, dibalikkan Nabi kepada emak kandung beliau Aminah. Usia Nabi 6 tahun emaknya berpulang ke rahmatullah. Datang orang tunak ke rumah Nabi, dia tanyakan kepada Nabi tentang apa? An walidayhi, tentang ayah emak Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huma tu, kalau huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, huma kedua-dua mereka. Siapa dua-dua mereka itu? Ayah jo amak. Jadi tidak boleh do cik, mesti kedua-duanya. Karena banyak anak kau sayang ke amak, tidak sayang ke ayah. Iya macam itu Pak. Ditompek banyak anak kau sayang ke omak, tidak sayang ke ayah. Dan amaknya kadang-kadang mayukan pula. Lejole dan kaji buya tadi. Ibumu, barulah ayahmu. Jadi jangan cuba-cuba melawan ke amak. Kalau ke ayah bang, apa warna udah. Iko pengajian sesat dan menyesatkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, sama wajibnya anak berbakti ibu dan ayah dan ibu. Huma kata Nabi, kedua-dua mereka. Jadi tak boleh meninggalkan salah satunya. Huma jannatuka wa naruka, kedua orang tuamu adalah syurgamu, kedua orang tuamu adalah nerakamu. Nah, jadi kalau dia masuk surga, hai seluruh yang merasa dirinya anak, maka rebutlah melalui emak dan ayah. Makanya ketika amak itu wafat bulan Desember tanggal 6 yang lalu ayahanda, maka sampai malam kenailah sore emak wafat, habis asar, tidak sempat kami kuburkan itu. Magoi masih aman namun tidak menangi. Kenapa Ustaz tidak menangi? Kena semampu ambolah lakukan. Amak lah 3 kali ke tanah suci, ayah lah 3 kali ke tanah suci. Amak minta turunkan rumah awak kodi, jangan rumah kayu je leh, rumah awak tinggal dengan kayu leh, ambo turunkanlah sudah rumah tu menjadi rumah semen. Pokok ambo minta dia amak tiap bulan belanja ambo lakukan. Cuma nado cik membiak ambo menangi. Apa yang membiak ambo menangi ibu dan bapak rahimakumullah? Ketika ambo angkat takbir Allahu Akbar, ya Allah, hari ini tinggal satu yang bisa menjaminkan aku masuk syurga. Engkau cabut satu yang bisa menjaminku masuk syurga. Dan dikatakan oleh nabimu, emakmu 3 kali untuknya. Engkau cabut pula lah dia yang dahulu ya Allah. Tak ada lagi tangan sehebat tangan yang bisa kucium, tak ada lagi tubuh yang bisa kupeluk. Malam itu berderailah air mata. Maka kepada adik-adikku yang muda-muda Bu ya, saya menghimbau,
Kalian yang masih muda-muda, sehebat apapun kalian berbakti wahai adikku sayang, sehebat apapun kalian membelanjai emak ayah kalian, kalau wafat dia malam ini, pegang kata saya baik-baik, jadi apapun kalian, saat itulah kalian akan terasa rupanya masih terlalu sedikit yang sudah kalian lakukan. Maka saya banyak bertemu orang-orang hebat, direktur perusahaan, apa katanya? Menjadi hampa pulang kampung Buya, kata dia. Menjadi hampa pulang kampung Ustaz. Biasanya ada yang bongi ke ambo kalau ambo terlambat solat. Biasanya ada yang tolok membongi si ambo kalau ambo salah. Karena yang berani membongi si ulama, membongi si dosen, ya yanda ya, itu cuman amak kandungnya. Tanya Ustaz Abdul Somad. Ndak ada uwek takut Ustaz Somad tu kecuali cik ke omah. Makanya kalau ada amak tu kini leh, bisa engkau cium dia 10 kali sehari, cium 10 kali sehari. Bisa engkau cium dia 50 kali sehari, 50 kali sehari. Kau bolak-balikkan tangannya, bolak-balikkan tangannya. Kalian yang suka melawan kepada ayah mak kalian, suatu saat kalian akan merasakan betapa susahnya menjadi orang tua. 3 dijanjikan dalam kitab. Anak yang berbakti insya Allah anaknya berbakti. Anak tak berbakti anaknya takkan berbakti. Anak yang berbakti rumah tangganya dibahagiakan. Anak yang tak berbakti rumah tangganya dihilangkan keberkahan. Sepekan 7 hari Pak Kades bacokaknya 9 hari. Seminggu 7 hari bacokak 9 hari. Uang yang berbakti kepada uang tuanya, maka insya Allah rezekinya bukan rizkun kathirun, tapi rizkun karimun, rezekinya mulia. Apa ciri-ciri rezeki yang mulia itu? Dapat sengenek cukup, dapat banyak kan balobio-lobio. Apa ciri-ciri rezeki yang tak berokah itu? Rezeki yang tak mulia dan tak berokah itu dapat sengenek tak cukup, dapat banyak tak bolobio. Coba dongon cito wang kini masalah piti. Aneh piti kau Ustaz. Dapat sengenek tak cukup, dapat banyak indak bolobio. Itu tanda amak jo ayahnya ndak makan dalam sokinya. Ambo dulu ayah anda banyak belajar jo uang pulang Malaysia. Bapa banyak piti dibok pulang dari Malaysia, tapi ndak nampak kayu. Kenapa ndak nampak kayunya? Nyo setiap pulang ome bini batambah, kursi bau tak boleh, limai bau tak boleh, tapi sampai di mama menopuk konyang onde mah. Payah gini kok, payah gini kok, payah. Ndak sama jodoh lu Malaysia kolema, ndak sama dah. Pokok asal tiba di mama menyobik payah, akhirnya uma oncak ndak membuatnya bahagia. Ada aja yang membuatnya payah. Ibu-ibu ambon nasihat ni, ibu-ibu yang ai iko menjadi bini, ndakkanlah moledo kan menjadi mintu. Siapa minantu yang aiko katiko menjadi bini sampili kat mintuanya, insya Allah minantunya bisa 10 kali lipat lebih parah padanya. Cuba-cuba sempilit ke mintu. Yang menyengolang uang lu amaknya. Ayah anda Mas Udzan macam ini kena amaknya. Dulu amak awak contoh apa nanti tidak. Kamu masih ingat ambo ayah kamu dulu kalau bongi kepada kamu. Cukuplah uang sekolah waang dan pikiun. Puangai waang jangan pikiun. Puangai waang pikiun di waang. Waang dan sekolah puangai waang wang pikiun. Tapi kalau untuk uang sekolah waang dia mikiun. Maka tolok dia wang tua kadang-kadang berhutang dulu. Kalau uang nan punya konok, antu dah mamak konoknya. Kalau uang nan punya ladang, inyolo nan punya konok, sepertiga untuk awaknya, 2/3 untuk nan punya ladang nan punya konok.
Payah dia pahit sampai pahit. Pulang dari Malaysia. Lemari bau je nampak dia omak. Kurisi bau je. Tapi tiba di muka amak. Onde mak. Payah gini. Payah ni. Ucapan dia tu menjadi doa. Kalau ada apa-apa, mohon maaf ya. Kalau ada sakit apa, ndak ada ubeknya dokter dah. Cuba pak amalkan tiap bulan membayar mak belanja. Kalau ada usaha ibu ndak nayok-nayok dah. Lah 20 tahun manggali cenderung itu tawi, menyewa sepanjang masa. 20 tahun bakodai menyewa sepanjang masa. Cuba sobin ke suami ibu, kalau modalnya dari suami ibu, mulai bulan Ramadan kuah, inyo mambai belanja mak. InsyaAllah mulai 3 bulan kamu kok ibu sudah bisa mulai merintis usaha dan kodai sendiri. Dijamin pak, jangankan kayu dunia, surogo tu bisa mak jaya awak menonton. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah ridho kalau orang tua kita ridho, Allah pun murka kalau orang tua kita murka. Fakultu amin, aku pun mengaminkan, kata Nabi. Yang ketiga, apa kata doa malaikat Jibril alaihissalam? Raghima anfu amrin, celakalah orangnya. Siapa dia orang celaka? Yang ketiga, ada roka Ramadana, setiap orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Kolah malam besok, insyaallah malam besok wak masih hidup. Kalau nengok wajahnya masih bertahan nampaknya. Kalau nengok-nengok selayang lah, masih lah insyaallah. Orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi habis bulan Ramadan, falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Kam min shaimin laisa lahum min siyamih illa al-ju'i wal 'atash. Seberapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tak mendapatkan nilai puasanya, pahala puasanya, fadilah puasanya, keutamaan puasanya, illa al-ju', kecuali lapar, wal 'atash, dan dahaga sahaja. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, jangan sampai awak masuk Ramadan kau puasa wang puasa lawak, ayo wang ayo lawak, takabiu uang takabiu lawak. Kalau awak dongon takabiu di muka Pak Haji, nampak takabiu monang. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nampak menang mereka tu. Dari taqabiu teranggung dapat. Tapi tiba di Indonesia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, mendongeng wajah. Kau mohon maaf yang mimpin-mimpin taqabiu ya. Kamu ndak puan namun dongeng dan tercenapa lo taqabiu na umbai ga. Jadi besok ayo kau nampaknya tak bawa ban lo tekan taqabiu nampak kau. Jadi taqabiu di muka tu pak contoh itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Memang semangat kerana monang. Kena monang tu kan semangat, ya kan? Pegades. Semangat. Tibalah di kampung Ambo, kampung Pulau, kampung Ustaz Zulhendri. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada pula bukan hilhamd, ada pula ilham katanya. Nama cucunya Ilham. Ambo kodok lah mendongeng wang taqabiu ilham. Malulah pak kau belajar kok jadi ilham.
walillah ilham, kata dia. Awak mendangu ilhamnya itulah hendak melangu-langu nunyi menangi, memang nampak khusyuk apa. Tapi wang mau kacau tadilah tokabiunya. Tokabiu semangat. Kenapa dia semangat? Walitukabbirullah, bertakbirlah kamu kepada Allah. Kapan takbir itu bisa menjadi semangat? Bila isinya menghantarkan kepada ketakwaan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, mari kita isi Ramadan ini sebaik-baiknya, agar insya-Allah beda. Lah banyak puasa awak lewati, lah banyak Ramadan awak jalani. Nan takwa jo nan indah jo. Ada pula Ramadan kon melati-lati bukan takwa tapi mercon ibu dan bapak rahimakumullah. Mercon di mana-mana, masya Allah. Ada jo wang tua yang ngomong membawa lindo. La jole kono sumpah di uwum saja itu. Kono sumpah nak awak menyembunyikan mercon tu uang kadang-kadang. Aba bolin juga uang tua tu. Tapi kalau dinaumbai insya-Allah lah. Nan condo iko yo ada juga. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi jangan sampai awak ibu dan bapak rahimakumullah habis puasa yang ampunan nak dapat awak. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat ampunan tahun ini. Amin ya rabbal. Yang ketiga ibu dan bapak, mari kita pahami apa itu imsak. Apa itu imsak? Tadi yang mau salat, mau tengoklah di jam dinding. Dulu jam dinding dulu 5 isinya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul? Kini 8 isi. Ada isyraq, syuruk, ada imsak, ada cik lain iqamat. Iqamat. Kenapa babik lo iqamat di situ bu ya? Nyo banyak uang berdebat gara-gara iqamat. Malam hari itu ceramah agama disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Kampa, Ustaz Jalisman STHI. Entah ada Ustaz Jalisman si kontan tak? Tadi yang buat telefon katanya akan datang. Ibu dan bapak rahimakumullah, lope beliau ceramah azan. Habis azan kena jamaah laba kumpul, apanya pengurus langsung komat. Langsunglah komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah asyhadu an la ilaha illallah. Datanglah orang yang terlambat. Kenapa kalian langsung komat? Kami lenti boleh. Supaya ndak dapat dibuatlah tolak ukur waktunya. Namanya 10 menit menjelang iqamat. Kalau magai 5 minit menjelang iqamat. Yang tak boleh hanya mengkritik. Setelahnya kritik habis tu tak nampak-nampak ke masjid dia. Aduh, jodoh kadang-kadang. Ada orang keahliannya jago dalam mengkritik tapi nya tak mak. Ada penyakit yang paling berbahaya di dunia kau. Satu, hebat mengkritik tapi tak pandai mengamalkan. Yang kedua, semangat dalam berhutang, bersabar dalam membayar. Kau dua penyakit. Ayo. Kau dua penyakit kau bahaya kau. Ibu dan bapak rahimakumullah, lalu ada namanya isyraq yang menyebut sebahagiannya syuruk. Kenapa ada itu bu ya? Dulu tidak ada. Ditemukan hadis yang sahih 10 tahun terakhir oleh para ulama-ulama, bila awak duduk salat subuh berjamaah lalu duduk pada tompe awak dalam keadaan berosio suci, tidak melakukan hal-hal yang lagha sampai tobik matuai, lalu 10 menit kemudian kita laksanakan salat sunat, namanya salat sunat isyraq. Rakaat pertama ayatnya ayat Al-Kafirun, surah Al-Kafirun. Itu kalau hafal pak. Nyo banyak juang ndak hafal dinyo Al-Kafirun kodoh. Tibonya di pangkal lancar, di ujung yang kurang lancar. Wala antum aabiduna ma a'bud, wala ana aabidum ma abattum, wala antum aabiduna ma a'bud, wala ana aabidum ma abattum, wala antum aabiduna ma a'bud, wala ana aabidum ma abattum. Payahnya mencari ujungnya. Kalau memang tak basobok ujung ganti ayat. Tapi rumusnya 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma wala ana 'abidum
wala antum abidu lakum dinukum. Jadi orang dan sampai 8 tibonyo di entum tu buat dek tambah dek kawan 2 kali lagi dek jamaah belakang dek sama bunyinya nyinyo aman je bau. Yang kedua surah Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas tidak ada orang nak opal. Bahkan ada orang ibu dan bapa rahimakumullah sangat inyo hafal surah Al-Ikhlas dan inyo sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Bahkan inyo punya prinsip dalam hidupnya, apapun nama solatnya, ayatnya tetap surah Al-Ikhlas. Macam ni itu. Kadang tak dikonang-konang itu bapak ibu rahimakumullah, asal salah say walad dhalin, maka ayatnya apa? Qul huwallahu ahad. Pokok apapun nama salat ayatnya qul huwallahu ahad. Ibu dan bapak rahimakumullah, selesai tentang isyraq, syuruk. Yang ketiga adalah imsak. Tadi yang mau sempat tengok imsak 0457, subuh isyraq 0447, subuh 0457, berarti bagenjo 10 minit. Ibu dan bapak, sebenarnya imsak tu apa? Awak bukalah kitab fikih. Ma huwa shaum, apa itu puasa? Maka dibuatnya lah definisi. As-shaumu, puasa itu artinya imsakun, imsak. Jadi puasa itu imsak. Awak lagi makan sahur, gulainya asam pedas paung, kawannya ikan silais, ada lo di sampingnya kupuk jengkol, jayang. Bapak ibu rahimakumullah, lalu tinggal ompek sup. Awak memakan sahur ko walaupun subuh dini hari kepala bapolu. Kena awak bahagian uang yang tergolong uang kampar. Uang kampar ko biasa makan bapolu kojo nan kuang bapolu. Maaf. Kalau makan bapolu nan kuang bapolu makojo. Makojo biar telah biar di uang sengenek. Biarlah tetap sengenek ke awak, tapi pembagian gato. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi lah berpalu kepala, tapi ada dompet sok leh berbunyi serine. Iko nasi ko diobin atau indak? Diobin, berarti ulun imsak leh. Berartinya bukan imsak, warning. Tapi kan lucu loh di situ, warning. Lucu leh. Maka biarlah namanya tetap imsak, tapi yang dimaksudkan di situ jam ompek lewat ompek 7 adalah warning, memberikan tando. Jadi yang dipiyong obin, yang dalam goleh obin, tapi jangan ditambah boleh. Bukan tak boleh ditambah sebenarnya, khawatir awak bekok tonga biaya lah azan awak. Datanglah jamaah kepada ambo. Jadi ukurannya azan ustaz. Ndak azan ukuran dah. Bapak cowok ndak azan dah ustaz. Iyo kalau tukang azan tu jago, kok sompat ndak jago lo tukang azan tu. Jadi bukan azan tolak ukurnya. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi imsak tu menahan. Apa hakikatnya? Ini hakikat. Orang yang berpuasa ibu dan bapak, jangan ditanya kepada dia tentang yang haram. Jangan tanyakan kepada yang puasa itu tentang yang makruh. Jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang halal. Air minum tak diminum oleh orang berpuasa kalau Allah melarangnya. Makan nasi takkan pernah dia makan kalau Allah melarangnya. Istri yang cantik jelita takkan pernah dia sentuh jika Allah melarangnya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, hakikat daripada imsak, kalau uanglah memahami makna imsak, jangankan yang haram, jangankan yang makruh, yang mubah pun kalau Allah yang melarang maka akan dia tinggalkan. Macam itu uang puasa. Patutlah di ujung ayat tentang puasa, la'allakum tattaqun. Ibu dan bapak rahimakumullah, terakhir
terakhir. Ada namanya silaturahim, ada namanya ukhuwah. Silaturahim dari kata silatun dan rahim. Silatun ikat mati. Kok ikat mati? Kok nak ikat mati? Ada ikat mati. Ikat mati itu ikat sentak. Itu dalam bahasa Arabnya silatun. Rahim pawi. Jadi silaturahim ikat mati kena wak sapawi. Jadi kalau ada orang menyebut, marilah kita tingkatkan silaturahim. Mungkin nyo adik beradik. Maka potong ayah anda mengumpulkan adik-adik ambo hari Rabu. Bisa kalian pulang ayi ko? Sabuan tahun yang tua, biarlah sabuan tahun. Nampuan tiong kalian pulang. Pulang kalian sodo ke Pulau Bodi. Untuk tunggu kalian magoi makan bersama. Supaya banyak pakai nasi masing-masing mambok pakai nasi di rumah. Itu macam itu cakap. Kalau hendak itu kan yang tuan rumah, jangan sibuk masaknya kan. Supaya banyak pakai nasi masing-masing mambok pakai nasi di rumah. Nah, sampailah kami di rumah Bapak Ibu rahimakumullah. Apa kata ambo kepada dia? Yang paling antu banggakan kalau kalian mampu menjaga silaturahim. Kenapa silaturahim? Kena sapawi. Jadi kalau awak adik-beradik dun sanak mendun sanak korek korabat, cik nini onyo, cik uonyo, itu nama perkumpulannya silaturahim. Tapi kalau macam kau silaturahim juga namanya kau Ustaz. Sabanaunya bukan silaturahim, namanya menjalin ukhuwah. Makanya Ustaz Arifin Ilham dulu manggil jamaahnya ikhwah fillah, saudaraku di jalan Allah. Tapi di Indonesia tidak dibedakan oleh orang. Mau sapawi, nak sapawi, nyoba pawi, ndak ada pawi. Kalau ambo sama Pak Haji kok bapawi. Tapi kalau ayah anda Haji Mas'ud Zain ndak bapawi. Tipi. Ya bang, abang termasuk bapawi juga. Kok adinda kok bapawi juga. Kami kok kalangan bapawi. Tapi kalau ayah anda Haji Mas'ud Zain ndak bapawi. Jadi nio bapawi ndak bapawi di Indonesia tetap cik namanya merajut silaturahim. Mari, manusia itu makhluk sosial. Kapan manusia paling teruji dia makhluk sosial? Ketika dia mati, bukan ketika dia hidup. Saya ceramah di halaman Masjid Al-Falah Naumbai. Ada anak-anak misal nak mendongau, seorang berdua, yang lain masih mendongau, masih bisa mau konsentrasi ceramah. Yang payah tu kalau nyo ndak bercakap doh, tapi nak mendongon awak ceramah doh. Balimo nyo tapi nak mendongon doh. Ngapo nyo? Main HP. Ambo panjang sakit kepala ambo menengok jamaah ceramah awaknya main HP. Tapi di mau tengok tadi dia nampak soang-soang. Aduh deh. Tapi di tompek lain kalau ambo ceramah wong main HP ya hendak sakit kepala muridnya. Oncaknya mokak-mokak le depan tu main HP. Ambo masuk ndak dihargai di uang kalau ambo ceramah hanya main HP. Jadi jangan dikio awak ceramah uang ngontok awak tonang ndak. Kalau uang tu sibuk main HP so ndak akan bahagia awak ceramah. Tapi masih ada yang lain menyimak. Beda kalau awak lah mati. Kalau awak lah mati kok pak, bau talontang saja jenazah di moko uang dan banyak. Awak lah butuh uang lain. Ompek puluhnya Nabi yang sikoh terpercaya imannya, la yusyrikuna billahi syai'a, tak pernah dia menserikatkan Allah, mensolatkan jenazah awak. Ompek puluh uangnya, tapi ompek puluh uang tu nak pona kadukun dah. Nak ponanya mengonang golang tiga lay dah, kayak bayi. Nak ponanya melotang pisau guntiong jo candung di bawah bayi. Kalau wang condo itu yang mensolatkan jenazah awak ompek puluh wang dak pona syirik illa syafa'ahumullahu fih, maka jenazah itu mendapatkan syafaat. Yang kedua, kalau awak doakannya, ambo kalau pai dayuma ceramah
Selalu ambo Pak Kades lewat muka pondok pesantren Babu Salam, karena rumah ambo pas di muka pintu gerbang Babu Salam. Tapi kalau pulang ceramah, biasanya kan ceramah banyak ke arah kota, ambo lewat SMP 20, Jalan Arengka, masuk ke SMP 20, nanti tembus Jalan Kamboja. Yang ambo lewati kuburan. Nio jam bapo pun ambo lewat ayahanda. 3 hal yang biasanya ambo lakukan. Pertama, ambo pelankan mobil. Yang kedua, ambo turunkan kaca mobil. Ketiga, ambo ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadi kalau bapak ibu lewat kuburan, pelankan mobil, turunkan kaca mobil, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa? Karena kalau bapak ibu doakan inyo, satu, bapak ibu kan di situ lo besok. Kedua, doa bapak ibu, salam bapak ibu itu faidal lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih berharga bagi mereka dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Jadi amu macam itu Pak Haji. Tapi ada pula Pak Haji, uang asal lewat kuburan digas mobil dia, asal lewat kuburan digas motor dia. Ini nak tantuinya ke mati. Ambo kok sempatlah ambo mati, nampak kuburan ambo lah iwang. Kok bisa muka jauh bojir. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sambut Ramadan ini dengan ucapan marhaban ya. Rasanya banyak yang hendak disampaikan ayahanda, tapi karena waktu terbatas, kena piala masih banyak. Kalau ndak ada piala lah mau ceramah, tapi piala banyak berarti masih ada acara lain. Ambo mohon izin ke Pak Kades, kepada ayahanda, biarlah ambo pulang dulu ya. Pertama, umah nempal yang jauh di siku umah ambo. Kedua, ambo dari pagi tadi ndak malu menyambut dalam sompat ambo mandi nih. Karena sambung menyambung Pak, dari pagi tadi 6 tompek ambo harus mengisi aiko. Besok pagi ambo lah pagi-pagi lo bangkit. Jadi ndak opo modal dulu ya. Silakan Bapak Ibu lanjutkan. Mohon maaf kepada yang tua-tua kalau ada yang tak berkenan. Buah duku, buah kedondong, maafkan aku dong. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.